Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ya seperti biasa gue mau memberikan review pertandingan 8 besar yang kemarin. Ya jam 10 ada Jepang melawan Kroasia, terus jam 2 ada Korea melawan Brazil. Jadi ya kita semua tahu ya bahwa dua tim wakil dari Asia, Jepang sama Korea lolos. Ya gue mau sedikit bahas tentang Jepang dulu. Menurut gue cukup mengejutkan ya, karena Jepang berada di grup yang sangat mungkin bisa dibilang neraka gitu ya, karena ada Jerman, ada Spanyol, Costa Rica gitu ya. Tapi Jepang bisa juara grup, dan menurut gue itu sebuah prestasi sih, karena siapa sih yang menyangka Jepang bisa lolos. Terus Jepang dengan hasil mengejutkan, yaitu mengalahkan Jerman sama Spanyol dengan skor yang sama 1-2. Jepang terutama waktu lawan Jerman di babak kedua mereka lebih main bagus gitu dibanding babak pertama. Terus kalau melawan Spanyol itu mungkin gol keduanya cukup kontroversi, tapi kalau kita lihat mungkin di garis out gitu ya, mungkin beberapa mili lagi kalau itu benar-benar out, mungkin hasil seri dan jarak menang mungkin bakal lolos. Tapi namanya sepak bola, semua bisa terjadi, sama seperti Korea melawan Portugal yang berhasil menang dramatis di menit akhir dengan skor 2-1. Oke, jadi langsung saja kita ke pertandingan Jepang melawan Kroasia. Jadi dari line up ya, Jepang menurunkan 3-4-3, Kroasia menurunkan 4-3-3 ya. Tapi yang bedanya di sini Takefusa Kubo tuh nggak dimainin karena cedera, diganti sama Ritsu doang yang lagi viral-viralnya, yang katanya the next Messi dan lain-lain gitu. Oke, jadi seperti biasa gitu ya, kalau kita melihat bahwa Jepang itu kan dari pertandingan melawan Jerman di babak pertama gitu ya, mereka tuh menurunkan 5-4-1, lawan Spanyol juga menurunkan 5-4-1 ya. Jadi tapi gue kemarin melihat bahwa Jepang itu cukup ngepres gitu dengan beberapa pemainnya gitu, misalnya pemain Kroasia dan sini sama seterusnya gitu ya. Ya yang gue perhatikan gitu ya, bahwa kalau melihat pemain Kroasia tuh begitu tua-tua ya, kayak Modric, terus Perisic dan lain-lainnya tuh. Meskipun Perisic cetak gol gitu ya, tapi ya sudah berumur juga gitu kan. Jadi ya kemarin Kroasia juga bermain dengan 3-3, 4 menggunakan formasi 4-3-3, 4-3-3 ya. Kalau gue melihat gitu bahwa di babak pertama sebenarnya Kroasia cukup menyulitkan Jepang ya. Terbukti di beberapa menit awal tuh, misalnya Tomiyasu itu kehilangan bola, jadi sampai pemain Kroasia di sini pemain Kroasia misalnya di sini dan di sini dibantu sama 3 orang, tapi sayangnya pemain ini tuh lama banget megang bolanya, padahal tuh itu tuh udah kosong banget, udah tinggal di passing, terus tinggal di shooting dan kelar gitu. Dan di babak pertama menurut gue Kroasia terlalu lama untuk ambil keputusan, terlalu
pas terlalu bingung untuk mengambil kayak mau syuting atau mau passing dan lain-lain, sehingga pas prosesnya yang terjadi itu yang pemain Kroasia ini yang harusnya passing tuh mereka dikit-dikit long ball gitu. Jadi Kroasia menurut gua di babak pertama nggak begitu bagus mainnya, dan ya sampai akhirnya Laksamana Maeda kalau nggak salah cetak gol gitu di menit 43. Itu dia cetak gol, dan ya di situ cetak gol. Golnya juga ya berawal dari crossing pemain Jepang. Dari sini lagi ambil free kick, terus long ball dan gol. Dan di babak pertama mereka Jepang tuh cukup bagus gitu ya. Menurut gue Jepang semangatnya kuat gitu. Sampai di babak kedua terjadilah gol gitu, 1-1 lewat Ivan Perisic gitu. Ya golnya hampir sama gitu seperti Jepang, tapi bedanya heading dan kick aja gitu. Maksudnya kalau Jepang lewat kaki golnya, kalau Kroasia lewat heading atau sundulan. Dan kalau jujur gue sampai ngantuk nontonnya, karena jujur cukup bosen juga ketika melihat dua tim ini bermain gitu, sampai akhirnya extra time, sampai adu penalti. Dan disinilah gitu mentalnya yang bermain, mentalnya yang apakah naik apakah turun gitu. Dan 3 pendang Jepang gitu ya, itu di save sama Divakovic atau kiper Kroasia gitu. Di situ dia save tiga-tiganya. Yang gue bingung itu kenapa 3 pemain Jepang tuh mengarah tendangnya ke arah yang sama, yaitu ke kiri gitu, ke kiri gawang gitu. It's happen, namanya sepak bola gitu. Dan ya Kroasia yang lolos, tapi jujur Kroasia terlalu tua untuk maksudnya terlalu tergantung sama Luka Modric gitu, karena Modric itu bener-bener motornya gitu. Modric itu yang kasih umpan mulu gitu, kasih umpan ke depan dan lain-lainnya gitu. Jadi untuk pertandingan Jepang lawan Kroasia gitu dulu. Ya, kita lanjut ke pertandingan Brazil lawan Korea ya. Gue yakin juga semuanya pasti banyak yang mengunggulkan Brazil, karena di atas kertas Brazil sangat kuat gitu ya. Dan ya di sayap kanan ada Militao, 2 center back Marquinhos sama Thiago Silva, kiri ada Danilo, 2 DM Lucas Paqueta, Casemiro, sayap kanan Rafinha, belakang striker ada Neymar, Vinicius di kiri, dan Richarlison jadi striker. Mereka main 4-2-3-1 ya. Kalau Korea mainkan 4-4-2. Ya, Brazil mainkan formasi 4-2-3-1. Jadi menurut gua ya jelas ya di atas kertas ya pasti banyak yang mengunggulkan Brazil yang gue bilang tadi, karena sangat banyak gitu ya pemain yang berkualitas. Tapi ya kunci Brazil menurut gue tetap di Neymar. Misalnya Neymar, menurut gue tetap di Neymar, karena Neymar itu kan yang menunjukkan kreativitasnya dan lain-lainnya gitu. Karena kalau gue melihat lawan Serbia kalau nggak salah ya, di situ antara Serbia atau Swiss, di situ
nggak bisa apa-apa juga Brazil gitu. Bahkan Casemiro yang cetak gol gitu. Ini misalnya Casemiro dan lawan Swiss dia yang cetak gol. Dan ya kemarin kalau gue melihat golnya ya, ini misalnya back Korea, oke, terus 3 penyerang Brazil maju. Nah, yang menjadi problem itu kenapa ketika Vinicius naik nggak ada yang nge-cover sama sekali. Jadi misalnya bola di sini tinggal di passing ke Vinicius dan cetak gol. Bener-bener di sini areanya tuh bener-bener kosong di area sini. Bener-bener gak ada yang jaga sama sekali gitu. Dan ya gol kedua Neymar penalti, terus gol ketiga cukup bagus gitu karena dari Richarlison, misalnya Richarlison passing dia masuk dan cetak gol. Gol keempat juga kontribusi lewat dari Vinicius, terus Lucas Paqueta dan langsung dishooting. It's nice goal. Dan ya by the way Korea nice goal juga nice goal buat satu-satunya gol yang dicetak sama Paik Seung-ho itu sana nih. Dia kalau kita melihat perjalanan Korea kan lawan Uruguay seri, lawan Ghana kalah, lawan Portugal menang. Kalau kita melihat bahwa Portugal itu juga menurunkan lapis keduanya, dia paling cuma Ronaldo doang yang pemain utama gitu ya. Jadi Brazil akan ketemu Kroasia di 8 besar. Ya kita lihat nanti apakah Brazil bisa lolos atau Kroasia dengan pemain tua yang cukup berpengalaman apakah bisa mengalahkan Brazil apa enggak. Dan ya berarti yang sudah masuk ke 8 besar sudah pasti Belanda, Argentina, Prancis, Inggris, Kroasia sama Brazil. Dan ya benar, satu hal lagi kalau kita melihat tim Asia gitu ya, emang sangat susah gitu ya untuk berkompetisi di Piala Dunia. Jepang tahun 2018 juga seperti itu. Jepang kalah sama Belgia di 8 besar. Di 16 besar. Di situ mereka kena comeback 3-2 gitu. Ya, tapi untuk gua terutama Jepang ya, menurut gua semangatnya sangat tinggi. Tapi ya lawan Kroasia ya karena adu penalti jadi mereka gagal gitu. Mereka gagal sampai ke 8 besar. Dan di situ menurut gue ketika penendang pertama Takumi Minamino nendang gagal, di situ menurut gue pemainnya udah drop. Pemain Jepang udah drop dan ya paling untuk Jepang sama Korea ya sudah tersingkirkan. Jadi tidak ada tim Asia lagi yang main di Piala Dunia ya. Jadi jangan lupa juga nanti jam 10 ada Spanyol lawan Maroko dan jam 2 ada Portugal lawan Swiss. Apakah Spanyol akan mulus perjalanannya atau Maroko bisa memberikan kejutan dan ya apa Portugal bisa lolos ke 8 besar atau malah Swiss yang akan lolos. Kita lihat saja nanti. Thank you for watching. Ya, salam sepak bola.